Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, Bapak kelihatannya hari ini nuansanya biru ini, Pak. Apakah ini mengarah ke salah satu capres nih? Ya, Ya. nah terus begini nih, Pak. Dalam pemilu itu kan ada kampanye, ada propaganda kan gitu. Mirip lah seperti orang lagi mau menjual rumah atau menjual mobil seperti di sana itu kan ada yang namanya promosi kampanye. Dan ada juga istilah gimmick nih, Pak. Nah, gimmick ini biasanya ada di iklan-iklan atau penampilan sesuatu gitu ya, atau orang atau produk atau jasa kan gitu. Nah, saat ini belakangan ini heboh nih soal gimmick. Misalnya kalau Pak Prabowo itu tentang gemoy gitu kan ya, ada joget-jogetnya, kemudian dibuat dalam bentuk foto gitu ya, foto yang artistik lah. Ini terjadi juga pada calon yang lain, baik Ganjar Mahfud maupun Amin, yaitu Anies Baswedan dengan Caimin. Menurut Bapak adanya gimmick ini penting nggak, Pak? Saya pikir tidak penting, Pak. Yang penting itu misi, dan jejak rekam jejak. Itu yang penting situ, Pak. Jadi kalau gemoy gimmick itu nggak perlu lah. Ya kan bukan hanya gemoy, Pak. Yang lain kan juga punya. Iya, memang punya itu juga, tapi nggak perlu. Yang penting itu, Pak, misi, visi, ya kan, rekam jejak. Yang penting itu, Pak, ya kan. Visi misi itu yang penting sekali itu. Apa untuk ke depan Indonesia ini, ya kan? Apa mau maju atau mau mundur balik ke belakang? Oh, seperti itu. Iya, begitu, Pak, ya kan. Jadi kalau soal mau maju atau setback atau begitu-begitu aja itu akan kelihatan di visi misi, Pak? Ada kelihatan, Pak. Ada kelihatan di visi misi. Kalau di debat capres cawapres itu calon itu bisa ketahuan nggak yang mana yang pingin maju sama yang sepertinya mungkin membuat Indonesia jadi malah mundur gitu? Ya, kalau bisa lihat nggak? Bisa dilihat, Pak, ya. Kalau dari satu itu katanya tidak mau maju. Maksudnya nomor satu. Calon nomor satu itu tidak mau maju. Ya, kalau dianggap maju itu, ini salah satu contoh. Kalau satu kota itu sudah macet, berarti sudah banyak kendaraan, ya kan? Berarti daerah itu maju, Pak, ekonominya. Ya. Tapi kalau itu jalan itu lancar, ya kan? Berarti tidak ada kendaraan, berarti ekonomi itu tidak maju, Pak. Nah, kan kalau sepi gitu, sepi, Pak, ya kan? Saya udah mengalami daerah-daerah mana itu, wah, daerah sini macet, berarti ekonominya naik gitu, Pak. Oh, jadi ada yang bergerak gitu. Iya. Tapi kan begini, Pak, jalan lancar itu kan penting juga nih, Pak. Ya penting, tapi ya mesti diatur, Pak, kelancaran jalan tuh. Walaupun banyak mobil, ya kan, kalau diatur dan orang yang mengendarai kendaraan itu sadar bahwa kalau ini menumpuk ini kan akan macet. Salah satu contoh itu, Pak. Jadi untuk kemajuan daerah itu harus membangun. Nah, itulah visi misi itu, Pak. Oh, jadi mungkin ini menambah pembangunan, menambah infrastruktur, ya kan? Ya, infrastruktur penting, Pak, ya? Penting, Pak. Seperti IKN itu. IKN itu kan itu kan untuk memajukan daerah itu, Pak. Iya, kan kalau nggak salah itu Anies Baswedan tidak setuju kalau ada IKN. Kan gitu, dia malah ingin membangun 40 kota di Indonesia yang setara dengan Jakarta. Apakah cukup 5 tahun, Pak? Membangun 40 kota itu. Iya kan? Iya enggak? Saya kira nggak cukup, Pak. Itu dananya kan dari mana itu, Pak? Dananya. Oh, seperti itu. Iya, sedangkan Nah, IKN aja. Kan begini, Pak. Ya. Kalau Bapak tadi bilang bahwa ya sangat penting bukan hanya gimmick gitu ya, tapi juga visi misi dan rekam jejak gitu. Kalau rekam jejak maksudnya gimana itu, Pak? Ya, rekam jejak itu pengalaman dari capres cawapres di masa-masa lalu, ya kan? Apa yang dikerjakan di masa lalu, itu rekam jejak itu. Apakah baik, apakah tidak baik, rekam jejak itu, Pak. Rekam jejak itu masa lalu, Pak, bukan masa akan datang. Oh, gitu ya. Namanya rekam jejak. Kalau jejak itu kan step by step langkah itu. Ya. Rekam jejak itu bukan daripada pekerjaan juga ya, tapi tingkah laku di masa-masa lalu, ya kan? Oh, begitu. Ya, rekam jejak itu terutama ya belum tersaing sampai saat ini dan menyangkut masalah hukum ya. Oh, seperti itu. Ya kan. Misalnya hak manusia lah. Hak asasi manusia maksudnya. Hak asasi manusia itu ya kan. Itulah rekam jejak itu kan kelakuan itu, Pak, ya. Oh, iya. Ya, begitu. Jadi tingkah laku ya. Iya, tingkah laku di masa-masa lalu.
Jadi rekam jejak itu ketika laku masa lalu Pak ya, bukan masa datang. Nah kan begini, nanti kan masih ada 3 debat lagi nih. Ya. Harapan Bapak nih dengan debat yang akan datang seperti apa nih Pak? Ya, saya berharap Pak Prabowo jangan emosi lah ya. Dan juga untuk Pak Anies jangan retorika aja ya kan. Tunjukkanlah yang positif. Jangan menurut jangan kata Caimin itu cuman kampanye. Itu jangan keluar itu kata-kata itu Pak Baswedan. Ya kan? Untuk Pak Anies Baswedan. Dan untuk Pak Ganjar Pranowo saya kira nggak ada ini ya, nggak ada kekurangan ya. Dengan Pak Mahfud itu total Pak Mahfud lah. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak ada kekurangan. Sama sekali saya nggak bisa menilai itu karena rekam jejak Pak Mahfud sama Pak Ganjar itu saya nilai positif. Tidak ada. Jadi Bapak ini walaupun Bapak memakai baju yang mengarah calon nomor 2 ini kok Bapak cenderung setuju dengan atau mendukung calon nomor 3 nih? Ini apalagi saya kan tidak kampanye Pak. Oh gitu ya. Saya dari olahraga. Oh, habis olahraga. Iya. Ya, olahraga pakai baju apa saja. Nah, jadi nanti debat selanjutnya ini Bapak bakal nonton di rumah atau nobar bareng sama teman-teman atau bagaimana nih Pak? Ya, kemungkinan nonton bareng-bareng sama teman. Oke. Katanya di lapangan tenis ada di Serbaguna. Oh gitu Pak ya? Baron katanya. Oh, gitu mudah-mudahan ya saya nggak mau janji. Iya. Lihat situasi. Iya. Jadi Bapak hari ini setelah olahraga ini mau pergi kemana Pak? Mau menikmatin rumah dulu. Oke. Istirahat dulu. Ya, baik, selamat Pak. Bersantai-santai dan kemudian beraktivitas ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya.